Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Adinda Ramadhani di Physics Class. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas vektor. Lalu apa sih yang dibahas? Kali ini kita akan membahas tentang representasi vektor anak-anak dengan dua pokok bahasan. Yang pertama ada komponen vektor dan yang kedua ada penguraian vektor. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu komponen vektor. Vektor satuan adalah vektor yang diuraikan ke suku X, Y, dan Z yang nilainya satu satuan anak-anak. Nah, pada koordinat dua dimensi, vektor P dapat digambarkan atau dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan PXI plus PYJ. Dengan PX adalah komponen vektor pada sumbu X, sedangkan PY adalah komponen vektor pada sumbu Y. Nah, untuk X ini diikuti dengan huruf I dan untuk Y diikuti dengan huruf J. Nah, untuk besar vektornya P sama dengan akar dari PX kuadrat plus PY kuadrat anak-anak. Kemudian untuk dimensi 3, nah untuk dimensi 3 ini kalian bisa membayangkannya seperti sebuah pojok tembok ruangan atau seperti gambar berikut. Nah, pada koordinat dimensi 3, vektor P dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan PXI plus PYJ plus PZK. Dan besar P-nya sama dengan akar dari PX kuadrat plus PY kuadrat ditambah PZ kuadrat. Contoh, sebuah bola ditendang pada pojok lapangan. Bola tersebut mengalami perpindahan sejauh 10 meter dengan membentuk sudut sebesar 45 derajat dari sumbu X. Anggap saja lebar lapangan sebagai sumbu X-nya. Lalu tuliskan notasi vektor perpindahan bola tersebut dalam vektor satuannya. Oke, untuk menyelesaikan soal berikut, kita gambar terlebih dahulu vektor perpindahannya. Tadi kan lebar lapangan adalah sumbu X. Berarti kita menghitung dari sumbu X, yaitu 45 derajat. Gambar vektornya akan tampak seperti ini. Lalu kita gambarkan penguraian vektornya anak-anak. Kemudian kita hitung Rx. Rx sama dengan R cos alpha. Rx sama dengan 10 dikali cos 45 derajat, sama dengan 10 dikali setengah akar 2. Hasilnya 5 akar 2. Vektor Rx dapat dituliskan sebagai 5 akar 2i karena di sumbu X itu memakai i. Kemudian untuk Ry sama dengan R sin alpha, sama dengan 10 kali sin 45 derajat, sama dengan 10 kali setengah akar 2. Hasilnya 5 akar 2. Nah, untuk Ry ini ditulis 5 akar 2J karena J ini untuk mengikuti sumbu Y. Lalu hasilnya sama dengan R sama dengan 5 akar 2I plus 5 akar 2J. Oke, nah selanjutnya penguraian vektor. Sebuah vektor dapat diuraikan pada komponen-komponennya, yaitu pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Di sini ada vektor A yang posisinya miring anak-anak. Nah, menguraikan vektor pada komponennya, bahasa mudahnya adalah meluruskan atau menempelkan vektor ini pada sumbu X dan Y. Caranya, yang pertama, dari ujung vektor kita tarik garis tegak lurus menuju sumbu X anak-anak. Lalu kita tarik garis dari pusat koordinat yang menempel pada sumbu X sampai ke perpotongan tadi. Nah, garis inilah yang kita sebut sebagai komponen vektor A pada sumbu X, atau bisa juga kita beri nama AX anak-anak. Kemudian dari ujung vektor lagi kita tarik garis tegak lurus menuju sumbu Y. Lalu kita buat garis yang menempel pada sumbu Y anak-anak dari pusat koordinator. Inilah yang disebut sebagai komponen vektor A pada sumbu Y, atau bisa kita beri nama dengan AY. Nah, panjang X dan Y dinyatakan sebagai vektor AX dan AY yang bisa kita hitung dengan menggunakan perbandingan siku-siku anak-anak. Jika sudut dibentuk vektor A ini dihitung dari sumbu X,
yang nilainya positif kita beri nama alfa. Lalu perhatikan segitiga ini. Nah, untuk cos bisa kita hitung dari cosnya. Cos itu samping dibagi sisi miring. Sampingnya adalah AX dan miringnya adalah A. Sehingga cos sama dengan AX per A. Maka untuk mencari AX itu sama dengan A dikali cos alfa. Kemudian yang sin. Sin sama dengan depan dibagi miring, bukan? Nah, sin bisa kita tuliskan dengan sin sama dengan AY per A. Maka AY sama dengan A dikali sin alfa. Besar vektor A diwakili oleh panjang vektor A yang merupakan sisi miring segitiga, anak-anak. Sisi miring segitiga ini bisa kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Bisa kita tuliskan tanda mutlak. Nah, ingat bahwa tanda mutlak menunjukkan besarnya vektor atau nilai vektornya. Nah, besar vektor A sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Untuk arah vektor, kita menyatakan dengan sudut, yaitu berapa derajat sudut yang dihitung dari subu X. Tadi kita beri nama sudut alfa, bukan? Nah, alfa kita bisa hitung dari alfa sama dengan arsin tan AY per AX. Seperti itu, anak-anak. Nah, mungkin Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita telah mempelajari mengenai komponen vektor dan juga bagaimana cara menguraikan vektor dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, untuk pertemuan selanjutnya akan kita jadwalkan lagi. See you!